Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sholat berjamaah. Adab-adabnya, hukumnya, keutamaannya. Yang selanjutnya kita akan membahas hukum mutakhallif an salatil jamaah. Hukum bagi orang yang tidak melaksanakan salat jamaah wa ma ta'aqidu bihi salatul jamaah, dan hukum tentang keabsahan salat jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, innal mutakhallif an salatil jamaah idza shalla wahda falahu halatan. Seseorang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah berarti dia sholat sendirian. Maka ketika seorang sholat sendirian, maka tidak lepas akan dua hal. Al-halatu al-ula, kondisi yang pertama, ayyakuna ma'dhuran fi takhallufihi limardin aw khawfin. Kondisi pertama, orang yang tidak sholat berjamaah, yaitu orang yang sholat sendirian, berarti dia dalam keadaan uzur. Fi takhallufihi limardin aw khaufin. Dia tidak melaksanakan sholat berjamaah karena dia sakit, dan juga mungkin karena peperangan atau mungkin kondisi yang mengkhawatirkan. Walaysa min adatihi at-takhalluf laula al-ukhra, dan kondisi ini bukan suatu kebiasaan. Kondisi ini tidak terbiasa. Kenapa? Karena dia setiap hari sholat berjamaah. Ketika dia sakit, ketika dia safar, maka dia tidak hadir di dalam masjid. Fahada yuktab lahu ajrun man shalla fi jamaah. Maka orang yang seperti ini tetap mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keutamaan bagi antum yang ada di sini, tiap hari sholat berjamaah. Ketika antum sakit, antum sholat di rumah antum, maka tetap antum mendapatkan pahala sholat berjamaah. Lamma fil hadithi as-sahih, sesuai dengan hadis yang sahih, idza marida al-'abdu aw safar, apabila seorang hamba yang sakit atau dalam keadaan musafir, bepergian, kutiba lahu, maka tetap akan ditulis baginya maka ya'malu sahihan muqiman, sama seperti sedia kala, sesuai dengan kondisi dia sehat dan dia seorang mukim. Ini janji. Tentu ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safar, apabila seorang yang sakit, seorang hamba sakit, seorang hamba musafir sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, maka ya'malu sahihan aw muqiman, maka Allah tetap mengganjar dia sama seperti seorang yang sehat dan seorang yang mukim. Hadis ini para jamaah sebetulnya hadis umum. Ketika antum sering melaksanakan Senin Kemis puasa, ketika suatu saat Senin atau Kamis antum sakit sehingga antum tidak berpuasa, maka antum akan mendapatkan pahala puasa tersebut. Ini
sekedar contoh keumuman dalil ini mereka. Faman kana aziman ala salati ma'al jamaah, ketika dia mempunyai niat yang kuat untuk melaksanakan salat berjamaah, azman jaziman, kekuatan, keinginan melaksanakan salat berjamaah, walakin hal dunahu wa duna dzalika udhr syar'i, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan salat berjamaah karena dia sakit. Dan sakit ataupun musafir, ya, ini adalah satu perkara yang dikatakan udhur syar'i. Ada ndak udhur yang tidak syar'i? Banyak. Pak, kenapa ndak sholat berjamaah? Sibuk. Pak, kenapa ndak baca Al-Quran? Tidak ada waktu. Ini bukan udhur syar'i. Jadi selamanya antum mengatakan itu sibuk, selamanya antum mengatakan bahwasanya itu tidak ada waktu, atau mungkin ini Pak, sudah ngaji enggak? Ya itu ya, tidak ada waktu untuk ngaji. Astagfirullahaladzim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gimana? Sebentar, ada orang Pak ngaji hari ini, ya itu tidak punya waktu saya ngaji. Ini tanda tanya. Hidup ini pakai apa terus? Padahal hidupnya seseorang ini untuk beribadah. Kana bimanzilati man shalla ma'al jamaah liniyati thayyibah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala salat jamaah bagi dia yang sakit, bagi dia yang musafir, tetap dikasih pahala salat jamaah? Di sini dikatakan liniyatihi at-thayyibah, karena niatnya memang niat baik. Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan amalan kita meskipun kita dalam kondisi sakit. Allah tetap menyempurnakan pahala kita di saat kita sakit. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang sempurna. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya kepada kita semua. Wa halatu tsaniyah, ada pun kondisi yang kedua para jamaah, ayyakuna takhallufihi 'anis salati ma'al jamaah li ghairi udhrin. Kondisi yang kedua adalah kondisi yang dia tidak sholat berjamaah dan tidak ada udhur. Fahadha idza shalla wahdah, sehingga kondisi ini dia sholat sendirian di rumahnya, pasti tidak mungkin dia sholat sendirian di masjid. Tasihhu sholatuhu 'inda jumhur. Jumhur ulama mengatakan orang yang sholat sendirian di rumah hukumnya sah. Lakinnahu yasiru ajran 'aziman wa thawaban jazilan, tapi dia rugi terhadap pahala yang besar, terhadap balasan pahala Allah Jalla Jalaluhu, dia rugi. Lianna salat al-jamaah afdal min salati munfarid bi 27 darajah. Bukankah Rasulullah SAW telah memberitahukan kita bahwasanya salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Di dalam hadis yang lain disebutkan 25 derajat. Itu salatnya, Pak. Belum jalannya. Belum antum masuk masjidnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wa kadzalik yafqud ajra al-khutuwat allati yakhtuha ila al-masjid. Ketika saat itu para jamaah antum kehilangan pahala berjalan menuju masjid. Apa pahalanya para jamaah? Di satu sisi langkah antum menaikkan derajat, di sisi langkah antum yang lainnya menghilangkan dosa. Belum lagi ketika antum mendapatkan
takbiratul ihramnya imam selama 40 malam, antum akan dihilangkan dari sifat nifaq. Belum lagi ketika aminnya antum bersamaan dengan aminnya malaikat, maka antum akan dimohonkan ampun oleh malaikat. Ya Rabb, ampunilah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang ini, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat dia. Ini doanya malaikat, Pak. Makhluk yang tidak pernah berdosa mendoakan antum. Ketika antum di rumah, antum tidak mendapatkan pahala 27-25 derajat, antum tidak akan mendapatkan pahala derajat yang tinggi dan tidak dapat menghilangkan dosa, dan antum tidak didoakan oleh malaikat, dan antum masih ada sifat nifaq. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ma usranihi li hadha sawab al-jazil ya'tham ithman 'aziman. Di samping orang-orang yang tidak salat berjamaah tidak mendapatkan pahala, di samping itu dia mendapatkan dosa, li'annahu tarka wajiban 'alaihi min ghairi udhrin. Kenapa orang yang tidak sholat berjamaah di masjid mendapatkan dosa? Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban tanpa adanya uzur. Dia tidak sakit, dia tidak safar, dia di rumahnya, tidak mau keluar ke masjid, tidak ingin memenuhi rumah-rumah Allah, tidak ingin berzikir, tidak menyebut nama Allah di rumahnya, tidak meninggikan asma Allah di rumahnya, sehingga dia berdosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wartakab munkaran yajibu inkaru alaihi wa ta'dibuhu min qibali waliyil amr hatta yarji'a ila rusydihi. Dia melakukan satu hal yang mungkar, maka wajib untuk diingkari dan diberi sanksi. Maka ini tentunya dari waliul amr, yaitu pemerintah, bukan takmir yang memberikan sanksi kepada orang yang tidak sholat berjamaah. Tapi siapa? Pemerintah. Seperti di Arab Saudi itu, para jamaah, kalau antum tokonya tidak nutup ketika adzan, maka tokonya antum akan ditutup selama-lamanya. Takut orang ketika saat itu. Saya rasa bukan hanya di Arab Saudi saja, para jamaah. Di Maldives, tahu Maldives ya? Kepulauan dekat India, itu kan negara-negara Islam. Ketika waktu salat dia tidak nutup tokonya, maka dia akan ditutup selama 3 bulan. Tak kerja tuh. Katanya mereka apa? Mending sholat berjamaah di masjid. Nah, ini yang mempunyai sikap-sikap yang seperti ini adalah pemerintah. Kita tidak bisa. Hatta yarji'a ila rusydihi. Maka pemerintah layak untuk memberikan sanksi orang yang tidak pernah ke masjid dengan apa? Sampai dia kembali kepada petunjuk Allah Jalla Jalaluhu. Saya pernah, para jamaah, di kota Madinah. Saya habis sholat maghrib, saya ketemu sama ipar, sama teman saya juga berdua. Saya diajak untuk makan albek. Makan albek habis sholat maghrib. Jadi maghrib sampai isya di sana itu lama. Jaraknya bukan 1 jam seperti ini, atau lebih lama gitu. Akhirnya terus adzan. Saya masih makan di situ sama teman dan saudara saya. Akhirnya seorang pegawai itu datang. Apa katanya dia? Dalam pengertian bahasa Indonesianya, apakah engkau tidak ingin memberikan aku waktu untuk sholat isya? Ini pegawainya. Pegawainya itu datang ke saya. Ente tidak mau ngasih anak waktu untuk sholat isya. Anak juga ingin sholat isya sama kayak ente. Astagfirullah. Langsung saya bungkus makanannya. Yallah nusalli ma'ana. Ayo kita sholat bersama. Kemudian saya minta maaf sama dia. Astagfirullah ya akhi. Anak minta maaf sama ente. Terus saya keluar dari Al-Fikir. Bayangkan para jamaah, ada ndak kira-kira pegawai di Indonesia yang kayak gitu? Ada pembeli masuk terus antum tutup. Loh, kenapa tutup? Saya mau masjid.
Tak bilangkan bosnya loh. Sanggup antum para jamaah? Antum ini bos-bos loh ini. Ana lihat antum ini bos-bos di sini. Sanggup antum didik pegawainya seperti itu? Ya, harus sanggup. Ini perintah Allah, bukan perintahnya manusia ini. Bismillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita lanjutkan para jamaah. Ayyuhal muslim, wa makan salatul jamaah huwal masajid. Tempat untuk salat berjamaah itu di masjid. Li idhari syi'awiril Islam. Kenapa di masjid? Karena masjid ini tempat untuk meninggikan syiarnya Islam. Wa ma syuri'at imaratul masajid illa lidzalik. Dan juga disyariatkan untuk memakmurkan masjid. Makanya petugas masjid itu dikatakan sebagai takmir, artinya memakmurkan. Ini dipilih jadi takmir tapi tidak pernah ke masjid. Ojo jadi takmir. Jangan jadi takmir kalau tidak mau ke masjid. Takmir ini sifatnya meramaikan masjid. Wa fi iqamatil jamaah fi ghairiha ta'tilaha. Kalau ada orang yang melakukan sholat jamaah di luar masjid, berarti dia telah menggugurkan syiar ini. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur pada ayat 36 dan 37, fi buyutin adzinallah, di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan, yang Allah perintahkan, an turfa'a, untuk menyebut nama Allah. Jadi Allah itu merintahkan kita untuk menyebut nama Allah di mana? Di masjid. Wa yudhkara fiha ismuh, untuk mengingat nama Allah, berzikir, membaca Al-Qur'an juga boleh. Salat yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, berzikir pagi dan petang. Rijalun, laki-laki, la tulhihim, yang tidak dilalaikan, tijarah, tentang jual beli, wala bay'un, perdagangan dan jual beli, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah, wa iqamis salat, dan dia adalah orang yang mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan dia orang yang menunaikan zakat, yakhafun. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang mendirikan sholat di masjid, kenapa? Karena mereka takut. Takut apa? Yauman, suatu hari nanti, tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang mana Allah akan goncangkan hati dan pandangan-pandangan kita. Jadi antum ini ke masjid karena antum takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qala ta'ala, ini untuk para takmir masjid yang masih malas ke masjid, dipilih jadi takmir malas ke masjid. Dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa mereka? Man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas salat, dan mereka adalah orang yang mendirikan salat. Jadi para jamaah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah pasti orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan kemudian dia adalah orang yang mendirikan salat. Subhanallah. Antum harusnya bangga ketika antum dipilih menjadi takmir. Berarti antum ini dipilih oleh orang yang mana orang itu melihat antum adalah antum orang yang paling beriman di saat itu, di tempat itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa fi hataini ayatin karimatain tanwiyatun bil masajid wa ummaruha. Di dalam dua ayat ini yang mulia, sanjungan untuk masjid bagi orang-orang yang memakmurkan. Wa wa'ada lahum bi jazilit thawab, Allah memberikan mereka dengan banyaknya pahala. Wa fi dhanni dzalika, dan ketika saat ayat ini disebut,
ayat ini juga menyiratkan zamman, celaan kepada siapa? Man takhallafa anil huduri lis salati fiha, maka orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah di masjid. Jadi para jamaah, mafhum, pengertian dalam ayat ini para jamaah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan orang yang mendirikan salat. Maka ayat ini menyiratkan kebalikannya bagi orang yang tidak hadir di dalam salat berjamaah, bahwasanya dia adalah orang yang tercela. Karena sesungguhnya kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Waqad ruwiya annahu, diriwayatkan para jamaah pada satu hadis, meskipun hadis ini dhaif, hadis ini dilemahkan oleh para ulama, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada salat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Anak kemarin ngadakan nikah masal. Tahu nikah masal, Pak? Ya. Ada satu aturan. Saya ngomong sama si KUA, gimana kalau nikah masal ini dilakukan di Al-Irsyad, sekolah saya. Katanya Pak Penghulu, ketua KUA, tidak bisa. Karena kalau keluar dari KUA, maka dia harus bayar per pasangan berapa? 600. Berarti kalau saya punya 10 pasang berarti berapa? 6 juta. Taib, saya tawar lagi. Gimana kalau di masjidnya KUA? Paham para jemaah? Di mana? Di masjidnya KUA. Biasanya kalau ada KUA terus kayak ada musola gitu kecil. Gimana? Tetap tidak bisa. Karena aturan nikah itu yang gratis itu ada di balai nikah, bukan di musolanya KUA. Maka mafhum, aturan ini para jamaah dijalankan. Kalau mau gratis berarti di balai nikah. Sekarang kalau aturannya dibalik para jamaah, antum dapat pahala harus di masjid. Tapi banyak orang-orang yang masih mau sholat di rumah. Padahal antum ketakutan, tidak punya uang. Ketika mau nikah di rumah, antum tidak punya uang. Antum harus nikah di balai nikah karena ada gratisan. Banyak orang yang mau ketika saat itu para jemaah. Nikah di balai nikah itu banyak orang yang mau karena gratisan. Tapi kenapa orang tidak mau sholat di masjid? Bukan gratisan Pak ini Pak, malah dibayar antum, dikasih. Coba kita tes. Mall diskon 50% plus 20%, gemerutu datang ke mall, rebutan sampai mungkin tukaran, tarik-tarian barang yang mau dibeli. Tapi kenapa mereka kok tidak seperti itu ke masjid para jamaah? Padahal para jamaah dimuliakan oleh Allah, antum ke mall keluar duit, keluar fulus. Tapi antum ke masjid tidak keluar fulus para jamaah, balash, gratis, malah antum dapat pahala. Tapi kok jarang ke masjid? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita toto hati kita ini lagi. Wa an Ali radhiyallahu anhu mithluhu min qawli, dan juga hadis dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang semakna. Wazad, ditambahkan wajarul masjid man asma'u al-munadi, dan barang siapa pada tetangga-tetangga masjid yang mendengar suara adzan, maka dia tetap harus datang ke masjid berjamaah. Ternyata orang yang datang ke masjid itu kewajibannya yang pertama adalah karena dia mendengar. Ketika antum mendengar adzan terus antum tidak ke masjid, la haula wala quwwata illa billah. Telinga mau dipakai apa terus? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallah, kenikmatan yang ada di dunia ini salat. Salat nikmat.
Kenikmatan yang ada di dunia ini sholat, bukan jalan-jalan, bukan makan. Makan ada laparnya, makan ada nafsunya, kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini. Tidak semua bisa masuk. Tapi yang namanya sholat, antum akan adem ayem berjamaah. Antum sujud pada Allah Jalla Jalaluh. Mungkin hatinya antum gundah ketika antum sholat sujud, hilang gundah itu. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahih. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa man ta'ammala sunnah haqqa ta'ammul." Barang siapa yang merenungkan sunnah ini sebaik-baik perenungan, tabayyana lahu anna fi'laha fil masajid fardun, maka dia akan jelas bahwasanya salat di masjid adalah satu kewajiban alal a'yan. Illa li'aridin, kecuali orang yang udzur yajuzu ma'ahu tarkul jamaah, maka dia boleh untuk meninggalkan masjid. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah ibn Ummi Maktum, orang yang buta, tidak dikasih udzur oleh Rasulullah, dan buta bukanlah dari udzur yang syar'i untuk meninggalkan salat berjamaah. Apakah ada di antara kita yang udzurnya lebih daripada Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu? Tidak ada. Fatarku huduril masajid li ghairi hudrin, ketika seseorang meninggalkan kehadirannya, kealpaannya di dalam masjid tanpa ada udzur, katarki aslul jamaah li ghairi udhrin, berarti dia telah meninggalkan jamaah tanpa adanya udzur. Wa bihadza tattafiq al ahadits wa jami'ul athar. Oleh karena itu para jamaah, bersepakatnya ahadits dan semua athar yang telah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waqad tawa'ada Allahu man abtala al-masajid. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang menyiakan datang ke masjid. Wa man iqamati sholati fiha, dan orang-orang yang melarang untuk masuk ke masjid untuk salat. Allah mengancam para jamaah. Allah mengancam orang yang menyia-nyiakan masjid. Allah mengancam orang-orang yang melarang orang-orang lain untuk mendirikan salat. Allah ancam. Apa bentuk ancaman Allah? Wa man azlama, siapa yang lebih aniaya, mimman mana'a masajid Allah, orang yang melarang untuk masuk ke masjid Allah, yang mana di dalam masjid hanyalah untuk ayyuzkara fi hasmuhu, hanya untuk menyebut nama Allah, yaitu berzikir. Wasa'a fi kharabiha, bahkan mereka adalah orang-orang yang ingin merobohkan masjid-masjid Allah. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin, kecuali mereka masuk ke dalam masjid dengan orang-orang yang takut, dengan sifat-sifat yang takut. Lahum fid dunya, ini Allah berikan kepada mereka sifat takut di dunia, khizyun, kehinaan, walahum fil akhirati adzabun azim, dan Allah berikan hukuman di akhirat dengan azab yang pedih. Para jamaah, bagi orang Allah mengancam, bagi orang yang melarang untuk masuk masjid, bagi orang yang ingin merobohkan masjid, bagi orang yang ingin mendirikan salat mereka larang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman di dunia sebagai penghukuman dia, yaitu dihinakan dia di dunia, dan ketika di akhirat Allah akan berikan dia azab yang pedih. Dalam surat Al-Baqarah 114. Wa fi iqamati salatil jamaah, dan di dalam mendirikan salat berjamaah kharijal masjid ta'tilu lil masajid atau taqlil minal musallin fiha, ketika ada orang yang menjalankan salat berjamaah di luar masjid, maka dia telah menyia-nyiakan masjid, maka dia telah mengurangi orang-orang yang salat di dalam masjid. Wa man thamma yakunu fi dzalika taqlilun, maka barang siapa orang yang mengurangi orang yang salat di dalam masjid, min ahammiyati salati fin nufus, yang mana urgensi pentingnya salat terhadap jiwa. Allah taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi buyutin adzina Allah, di dalam rumah-rumah Allah yang Allah perintahkan an turfa wa yuzkara fiha ismuh, yang Allah perintahkan untuk menyebut namanya, yaitu berzikir, ghuduwi wal asal, pagi dan petang.
wa hadza yashmul rafa hissiyan wa ma'nawiyan fa kullu dzalika matlubun. Maka ini para jamaah mencakup lahir dan batin, dan semua ini diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk selalu kita menyebut namanya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lakin idza da'at hajatun li iqamati salatil jamaah kharij al masjid, akan tetapi para jamaah, ketika ada satu hajah, ketika ada satu kebutuhan untuk melaksanakan salat berjamaah di luar masjid, ka'ayyakuna musallun muwaddafin fi dairatihim wa fi mujamma' amalihim, misalnya seperti pegawai-pegawai yang dia sholatnya di musola kantor, ya, di musola kantor misalnya. Ana pernah dulu di Bosowa sebelum mereka punya masjid, ana diundang kajian ya sama seperti ini, maghrib sampai isya. Jadi di dalam satu kantor itu, kantornya besar para jamaah ya. Antum keluar masuk itu juga jauh Pak, karena kantor Bosowa itu besar sekali. Ana diundang pengajian di sana. Bosowa tahu ya, Semen itu, karena jauh ya, dari mana? Dari jalan raya ke kantornya itu jauh. Mungkin sekitar hitungan mungkin bisa 100-150 meter dari jalan raya sampai ke kantor itu ya. Akhirnya di kantor itu ada satu ruangan dibuat untuk musola, tempat sholat 5 waktu. Ana ngisi di situ para jemaah. Ana sholat maghrib di situ, ana ngisi di situ, ana sholat isya di situ. Fala ba'sa bihi. Tidak ada masalah karena ini komunitas. Dan para jemaah, kerjanya Bosowa itu harus 24 jam, tidak boleh ditinggal. Ya. Jadi ana berpesan sama mereka, kalau memang di masjid ini di kantor ini tidak mumpuni untuk melaksanakan sholat berjamaah, sedangkan antum juga harus di pabrik. Jadi kantor sama pabrik itu juga jauh Pak, timur lagi ya. Ana juga pernah ngisi di pabrik kertas Basuki Rahmat yang ada di samping rumah ana. Itu masuk itu ana dikawal berapa pengawalan karena masuknya terlalu masuk ke dalam. Ternyata mereka sholatnya di dalam pabrik para jamaah. Jadi ada mesin gitu besar, ada musola. Nanti jalan lagi jauh, ada mesin besar lagi, ada musola. Jadi musolanya itu banyak di sana. Maka mereka mengatakan, Ustadz, kami melaksanakan ini supaya kami tidak ketinggalan sholat. Fala ba'sa bihi, tidak ada masalah itu para jamaah. Ya, yang penting antum punya komunitas. Ya. Misalnya salah satu contoh, antum punya karyawan 100. Mungkin karyawan 100 itu kalau masuk Masjid Al-Miswati mungkin tidak muat misalnya, maka antum punya musola sendiri di dalam kantor antum, fala ba'sa bihi, tidak ada masalah insyaallah. Wa idza sallu fi makanihim, apabila mereka salat di tempat mereka, kana ahzamu lil amal wa kana fi dzalika ilzam al muwaddifin bi huduri shalah wa iqamatiha, supaya memperkuat etos kerja mereka, wala yata'attal man jarra dzalikal masjid alladhi haulahum, dan tidak menyanyiakan masjid yang dekat dengan kantor, liwujudi man yusalli fihi ghairuhum, yang mana salatnya di selain mereka. Jadi tidak ada masalah. La'allahu fi tilkal hal, pada kondisi tersebut, wa nadhran li hadzal musawwighat, hal-hal yang memberikan keringanan, la yakunu alaihim haraj fi salati fi dairatihim, maka perkara itu dibolehkan. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Arab Saudi itu di mall ketika adzan Allahu Akbar, ya sholat di mall itu Pak. Antum pernah sholat di mall? Makanya antum nyari mallnya musolahnya mall. Di Arab Saudi enggak, ya di mall itu sudah sholat. Enggak ada aneh, ada apa mau aneh? Ustaz, keramiknya kotor dari mana? Ayo, ana mau tanya, kotor dari mana? Lah antum kan belajar kan? Belajar fikih kan sudah. Taib, ana mau tanya, debu itu kotor enggak? Debu itu najis enggak? Enggak najis. Ya jadi sholat di sana sudah berarti. Atau mungkin antum ketika jalan-jalan sama saudara antum, sama keluarga antum di Arab Saudi,
jauh dari masjid, dan ketika saat itu antum ada di tanah lapang. Jadi di Arab Saudi itu paling senang sama tanah lapang, makan bareng sama keluarga. Ketika waktu maghrib ya sudah langsung gelar sajadah, ya sudah sholat di sana, semuanya ngumpul di sana berjamaah, laki perempuan. Tidak ada yang aneh. Kalau kita di sini satu alasannya, tidak sholat, najis celananya. Tidak sholat, tidak enak kalau tidak pakai sarung. Tidak sholat, tidak punya wudu. Wah, kayak alasan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah berkahi mereka para jamaah? Mereka itu para jamaah sultan, amir, kerajaan, sholatnya semua di masjid. Dan mereka di soft-soft pertama. Dan mereka adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat para jamaah. Makanya negaranya itu enak. Gaji minimal 40 juta. Ya. Masjidnya semuanya AC. Tidak pernah kekurangan. Imamnya bagus-bagus. Berkah para jamaah. Jadi kalau misalnya antum punya satu perusahaan, home industry, apa rumah, apa segala macam, pegawai yang antum membutuhkan untuk sholat tepat pada waktu, silakan antum cari masjid yang terdekat. Kalau masjidnya jauh, antum sholat sendiri. Ya. Maksudnya sholat sendiri itu bersama pegawainya. Yang penting tetap berjamaah. Wa aqallu ma tan'aqidu bihi salatul jamaah itsnain. Berapa jumlah minimal orang yang salat berjamaah? Yaitu 2 orang para jamaah. Li'anna al-jamaah ma'khudatun min al-ijtima'. Jamaah itu diambil dari kata ijtima', wal itsnan aqallu ma yatahaqqaq bihi al-jama'. Dan 2 orang itu adalah paling sedikitnya realisasi berkumpulnya orang. Jadi 2 orang itu sudah dianggap sebagai jamaah. Wali hadithi Abi Musa marfu'an, dari hadits Abi Musa marfu'an, itsnan fama fawqahuma jama'atun, rawahu Ibnu Majah. 2 orang dan di atas 2 orang itu sudah disebut jamaah kata Rasulullah. Wali hadits, dan hadits yang lain, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, faqama rajulun fasalla ma'ahu, dan kemudian satu orang mengatakan saya ya Rasulullah, maka dia salat bersama orang itu. Hadani jamaah, 2 orang itu jamaah. Rawu Ahmad wa ghairu wa liqali sallam li Malik ibn al-Huwairith, dan juga hadis Rasulullah SAW dari Malik ibn al-Huwairith, wa li'ammikuma akbarukuma. Kalau misalnya antum berdua, maka yang menjadi imam itu adalah orang yang paling tua. Tapi insya Allah nanti kita akan membahas siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Dalam hadis lain para jamaah, yang ini juga menjadikan satu pertanyaan sering antum tanyakan, idza hadaratis shalah, apabila salat itu waktunya datang, fa'adzana, maka azan. Thumma aqima, kemudian dirikanlah, thumma liummukuma ahadukuma, dan salah satu dari kalian untuk menjadi imam. Jadi para jamaah, kalau antum berdua, apakah disyariatkan adzan dan iqamah? Iya, tetap disyariatkan adzan dan iqamah. Misalnya antum di musola, pabriknya antum, atau antum di musola kantornya antum, tetap antum dirikan yang namanya adzan dan iqamah, karena antum berjamaah di situ. Karena banyak orang, misalnya 100, 200. Kalau kemarin ada yang 100 pegawai itu, ana ajak untuk sholat berjamaah di salah satu musola yang ada di belakang kantornya. Maka semuanya di sana. Akhirnya musolanya ramai. Akhirnya orang kampung apa? Seneng. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saksi nyata para jamaah ketika ada masjid yang kosong, terus kemudian kita isi masjid itu dengan adzan, dengan iqamah, ya. Jadi masjid itu hilang, tidak ada orang. Biasanya kalau sudah zuhur sama asar, biasanya tidak ada orang, karena kerja kan. Saya hidupi zuhur sama asar. Kalau zuhur saya tidak bisa, saya asar yang saya
yang saya hidupi. Itu sak panjangnya jalan para jamaah, tetangga itu semua doakan saya para jamaah. Gimana para jamaah? Kira-kira doanya dia ikhlas enggak? Dengan senangnya, ya Allah, seneng masjidnya hidup. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. Itu sak panjangnya jalan, tetangga-tetangga itu duduk doakan semuanya para jamaah. Tidak ada orang yang benci sama orang yang menghidupkan masjid. Antum-antum ini pioner pada masjid-masjid kampung antum para jamaah. Ya, antum jangan sampai berpikiran bahwasanya anak akan ke masjid kepada yang anak cocoki. Terus masjid yang sebelah kampung antum gimana? Jangan, dahulukan masjid yang paling terdekat dari rumah antum. Kalau antum ingin membagi, silahkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haka al-ijma' ala hadza, dan kemudian ini adalah ijma'. Dan selanjutnya, wa yubah lin nisa huduru salatil jamaah fil masajid bi idni azwajihinna, dan dibolehkan seorang wanita atau para wanita untuk hadir salat berjamaah di dalam masjid dengan izin suaminya, ghaira mutatayyibat, tidak pakai parfum, wa ghaira mutabarrijat bi zinatin, ndak dandan. Ada kan wanita-wanita kalau mau ke masjid dandan. Ya, ma tasattur at-tam wal ibtiad anil mukhalat ar-rijal, sambil dia menutupi auratnya dengan sempurna dan menjauhi bercampur baurnya dengan laki-laki. Wa yakunna wara'a sufufir rijal, dan mereka berada di belakang safnya para laki-laki, lihudurihinna ala ahadin Nabi SAW, karena mereka kata saat itu mereka hadir pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang sudah saya katakan kemarin, ketika beliau hadir sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat subuh langsung pulang tanpa berzikir. Maka ini adalah sifat ketika tata cara seorang wanita yang ingin sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak menunggu sama keluarnya terus zikir, terus kemudian sholat sunnah, langsung habis selesai dia langsung pulang. Kapan zikirnya? Ya di rumahnya. Kapan sholat sunnahnya? Ya di rumahnya. Karena ini apa? Untuk menghindari pertemuan antara laki-laki dan perempuan tadi para jamaah. Wa yusannu huduruhunna majalisal wa'd wa majalisul ilm munfaridat anir rijal, dan juga disunnahkan bagi para wanita untuk hadir di dalam majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis nasihat, dan mereka harus menyendiri dari laki-laki. Maksudnya tidak kumpul dengan laki-laki. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, wa yusannu lahunna, dan disunnahkan oleh mereka para wanita, ayusallina ma'a ba'dihinna jama'atan munfaridat anir rijal. Boleh perempuan, perkumpulan perempuan salat berjamaah sendiri daripada laki-laki. Sawa'un kanat imamatuhunna minhunna, misalnya imamnya dari perempuan-perempuan tersebut, ayu amman rajul, atau mungkin yang mengimami adalah salah seorang laki-laki dan makmumnya adalah perempuan juga boleh. Lianna Nabi SAW amara Umma Waraqah an taj'al laha mu'adzinan, karena Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi muadzin bagi para wanita. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha, dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi anggota keluarganya yang lain, karena suaminya tidak ada ketika saat itu, suaminya ke masjid. Rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. Wa fi'lu ghairuha minas sahabiyat, wa fa'alahu ghairuha minas sahabiyat, dan ini dikerjakan oleh para sahabiyat. Wa li umumi qali sallallahu, sesuai dengan keumuman hadis Nabi Muhammad SAW, tafdulu salatul jamaah ala salatil fadhi bi 27 darajah. Lebih utama salat berjamaah daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Ini juga bisa dipakai untuk kaum wanita. Jadi kaum wanita di rumah tidak salat
sendirian, tapi sholat berjamaah. Sama siapa? Sama anak-anaknya, sama kaum wanita yang ada di rumahnya. Taib, sudah Isa? Fadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wal afdal lil muslim ay yusalliya fil masjid alladhi la tuqamu fihi salatul jamaah illa bihudurihi. Dan afdal paling utama bagi muslim yaitu mereka salat di masjidnya alladzi la tuqamu fihi salatul jamaah illa bihudurihi, yang mana di masjidnya tidak melaksanakan salat berjamaah kecuali dengan hadirnya dia. Jadi kalau misalnya dia tidak hadir, dia tidak, akhirnya masjid itu tidak ada salat berjamaah. Maka para jamaah, mungkin di antara antum ada yang berpikir, ana salat jamaahnya cuma sendiri, ana yang azan, ana yang iqamah, ana yang salat berjamaah sendiri, ana imam, ana jamaah, jadi sendiri. Laksanakan para jamaah. Ana juga sama seperti antum. Ya, antum perlu berdoa kepada Allah. Dulu ana pernah di masjid ana adzan, habis adzan ana salat, tidak ada orang. Ana keluar, ada anak-anak gitu. Sini. Udah salat? Belum. Pulang, ambil sarung, ayo salat di sini. Oh iya, pulang. Wudu, terus kemudian balik. Saya salatnya sama anak kecil. Dan anak kecil yang itu sekarang jadi ustaz. Ya, itu harus kayak gitu para jemaah. Jangan nesu terus. Sendiri anaknya. Adzan sendiri, qomat sendiri, ngimami sendiri, jamaah sendiri. Tidak apa-apa, anak juga begitu. Terus kalau memang tidak dimulai, terus kapan antum mau mulai? Hah? Mau ke masjid? Ah, malas. Kenapa? Sendiri. Terus kapan antum mau sholat di masjid? Dirikan setiap masjid samping-samping rumah antum. Ya. Li'annahu yahsulu bidzalika ala thawabi imarati masjid. Maka antum ketika mendirikan salat di dalam masjid, antum akan mendapatkan pahala memakmurkan masjid. Faqad qala Allah Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Jalla Jalaluhu, innama ya'muru masajid Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid, man amana billahi wal yaumil akhir, berarti dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tidak senang antum punya titel mukmin. Titel mukmin ini bisa masukkan dirinya antum ke dalam surga para jemaah. Maka mafhum ayat ini, pemahaman ayat ini, barang siapa yang memakmurkan masjid berarti dia adalah orang mukmin. Kemudian thumma al-afdal ba'da dhalika salatul jamaah fil masjid alladhi yakunu akthar jamaah min ghairih. Dan kemudian yang paling utama salat berjamaah di dalam masjid, yang mana masjid itu paling banyak jamaahnya. Jadi perlu antum tahu, yang perlu antum hidupkan masjid yang pertama adalah masjid yang paling dekat dengan rumah antum, dan kalau antum tidak hadir, masjid itu tidak akan melaksanakan sholat berjamaah. Ini masjid yang pertama yang perlu disambangi. Adapun yang kedua,
Masjid yang paling utama adalah masjid yang banyak jamaahnya. Ya, tapi jangan dipilih, Ustaz, ana milih yang jamaahnya banyak, yang sedikit males, tidak semangat. Jangan, malah pilihan pertama kepada masjid yang tidak ada jamaahnya itu ya. Yang kedua baru li'annahu a'zama ajran, karena pahalanya lebih banyak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli ma'ar rajul azka min salatihi wahda. Salatnya lelaki bersama lelaki lebih suci daripada dia salat sendirian. Wa salatuhu ma'a rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Dan salat bersama dengan dua orang itu lebih suci daripada salat bersama satu orang. Wa makana aktsar, dan lebih banyak. Fa huwa ahabbu ila Allah, dan Allah paling cinta kepada orang yang salatnya bersama dengan jamaah yang banyak. Ini adalah pilihan yang kedua. Jangan dibandingkan. Kalau bandingkan pasti kalah yang pertama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih Ibn Hibban. Fa fihi anna ma kathura jama'u fa huwa afdal. Maka indikasinya semakin banyak jamaah di masjid itu, maka masjid itu akan semakin lebih utama. Lama fi ijtima' min nuzuli rahmah was sakinah. Dengan banyaknya jamaah akan turun rahmat, akan turun kasih sayang Allah, akan turun ketenangan, disyumuli doa warja'il ijabah, dan harapan untuk dikabulkan doa-doa kita lebih banyak. Karena apa? Karena kita berdoa dengan banyak orang. Kemudian para jamaah, la siyama idza kana fihim minal ulama wa ahlus shalah, tidak terkecuali dengan banyaknya orang yang sholat di masjid itu, mungkin banyak para ulama di situ, mungkin juga banyak orang-orang saleh, sehingga ketika ulama dan orang-orang saleh yang berdoa, maka juga dikabulkan doa kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian para jamaah, qala Allah Ta'ala fihi rijalun, di dalam masjid ada orang-orang yuhibbuna ayyatatahharu, yang mereka suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta pada orang yang suci. At-Taubah 108, yaitu bersuci maksudnya. Fa fihi istihbabus shalah ma'al jamaah, maka di sini adalah bentuk dari senangnya salat bersama berjamaah, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihin, al-muhafizin ala taharah, yang mana mereka orang-orang yang menjaga kesucian diri, wa isbaghul wudu, dan orang-orang yang menjaga wudunya. Kemudian thumma afdal ba'da dzalika as-shalah fil masjid al-qadim. Kemudian bentuk yang ketiga adalah salat di masjid yang paling lama, masjid yang kuno. Bukan kuno bangunannya para jamaah ya. Maksudnya apa? Masjid yang lebih pertama dibangun, ini lebih afdal. Kenapa? Li sabqit ta'afi 'ala al-masjidil jadid, karena masjid yang lama lebih dulu taat, mendirikan ketaatan kepada Allah daripada masjid yang baru. Thumma afdal ba'da dzalika salatu fil masjid ab'ad inda anhu masafah. Kemudian yang keempat, masjid yang afdal untuk disambangi adalah masjid yang paling jauh dari rumah kita. Fahuwa afdal min salati fil masjid al-qarib, maka masjid yang jauh lebih utama daripada masjid yang dekat. Tapi ini pilihan yang keempat. Ingat para jamaah ya, pilihan-pilihan ini jangan dibandingkan. Kalau dibandingkan pasti kalah yang pertama itu ya, karena yang pertama itu adalah kewajiban antum untuk meramaikan masjid dekat rumah ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, a'zamun nas ajran, paling besarnya pahala manusia fi shalah, di dalam salat, ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan, yang berjalan dari jarak yang jauh untuk menuju masjid tersebut. Wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, salatul jamaah tazidu ala salatihi fi baitihi, salat berjamaah afdal daripada salat di rumahnya. Wa salatu fi suqihi, dan juga salat di pasarnya, 25 derajat, dengan 25 derajat. Fa inna ahadukum idza tawadda'a fa hasana al-wudu, apabila salah seorang dari kalian membaguskan wudunya, wa atal masjid, dan datang ke masjid, la yuridu illa salat, dia tidak menginginkan kecuali salat, lam yakhtu khutwatan
illa rafa'allahu biha darajatan. Setiap langkah kaki mereka Allah akan naikkan derajatnya. Wa hatta anhu khati'atan, dan setiap langkah kaki yang lain Allah akan hilangkan dosa-dosanya atau kesalahannya, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Berarti pilihan yang keempat adalah masjid yang jauh, karena jaraknya, langkahnya akan menaikkan derajatnya antum lebih tinggi. Waliqauli alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga mengatakan, ya Bani Salamah, diyarakum tuktab atharukum. Ya Bani Salamah, tempat tinggal rumahmu adalah langkah-langkah kalian akan dicatat. Jadi jangan pindah. Misalnya saya ingin rumah saya dekat dengan masjid, padahal lebih afdolnya adalah jauh dari masjid. Ini pilihan yang keempat. Wa ba'dul ulama, dan sebagian para ulama, yara anna aqrabal masjidaini aula. Tapi sebagian para ulama mengatakan yang paling dekat di antara dua masjid itu lebih utama. Kenapa? Li'anna lahu jiwar, karena dia adalah tetangga. Misalnya ini Pak Peno rumahnya samping, ini masjid. Ya, Pak Peno ke masjid sebelah sana, karena lebih jauh. Tidak bisa, tidak boleh. Sebagian para ulama tetap harus apa? Meramaikan masjid samping rumahnya. Fakana ahaqqu bi salati fi, karena masjid di samping rumahnya lebih berhak untuk dimakmurkan daripada masjid lainnya. Wali annahu qad warad, dan juga ada riwayat dari Nabi SAW, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada salat untuk tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Wali anna ta'addiyal masjid al-qarib, karena jalannya masjid yang dekat ilal ba'id, kepada yang jauh, qad yuhdithu inda jiranihi istighraban, maka akan menjadi satu perguncingan yang tidak nyaman. Sampingnya masjid gak diramekno, malah masjidnya orang lain yang diramaikan, nanti ada guncingan seperti itu. Wala'alla hadza qawlu aula, mudah-mudahan ini adalah satu perkataan yang lebih diutamakan daripada antum mencari masjid yang lebih jauh. Lianna tuqtil masjid alladhi yalih, karena jalan untuk masjid kepada yang lebih dekat terabaikan. Ila ghairihi dzari'atun ila hajri masjid alladhi yalih, yaitu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Wa ihraju li imamih, perasaan tidak nyaman bagi imamnya. Ini anak sendiri, tetangga-tetangga tidak ada ke masjid anak, bihaitsu yusa'u bihi dzan, maka akan hadir perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadhal para jamaah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Masjid yang di depannya ada banyak. Dan itu tanahnya dibangun tanah wakaf. Yang wakaf berhubungan di situ. Tidak ada pemisah antara bulan dan masjid. Pertama itu masing-masing. Dan kedua yang jauh yang masjid sunnah, kita caranya naik sepeda motor. Baik. Kalau kondisinya seperti itu, kita memilih tidak apa-apa, karena ada yang masjid syar'i dan tidak. Intinya para jamaah seperti ini ya. Kalau memang tanah wakaf itu berbeda dengan tanah wakaf masjid, tapi posisinya sama-sama wakaf, tapi berbeda. Yang satu diwakafkan kuburan, yang satu diwakafkan ke masjid, tidak masalah. Yang terpenting tidak masuk pada tanah masjid, atau bahkan bukan dijadikan tempat untuk sujud. Faham ya? Jadi kalau misalnya di sampingnya itu ada kuburan, tanah wakaf, beda sama tanahnya masjid, sertifikatnya beda, ya, sertifikatnya beda, dan kemudian wakafnya juga beda, tapi posisinya di samping masjid, tidak ada masalah insya Allah. Yang terpenting bukan tanah masjid. Kenapa kita tidak diperbolehkan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya? Dikhawatirkan hati kita ini melenceng, bukan untuk minta kepada Allah, tapi nanti minta kepada yang ada di kuburan. Ini mengkhawatirkan. Ya,
Bagaimana dengan kejadian kuburannya Nabi Muhammad yang ada di dalam Masjid Nabawi? Nah, kata-kata kuburannya Nabi Muhammad yang ada di dalam Masjid Nabawi itu pun sudah salah. Karena memang Nabi Muhammad tidak pernah dikubur di dalam masjid, tidak pernah. Rasulullah dikubur di mana? Di rumah Aisyah. Dan Rasulullah seorang nabi, semua nabi punya kekhususan. Khususnya para nabi adalah dikubur di mana dia meninggal. Jadi kekhususan nabi tidak bisa kita tiru. Nah, kuburan nabi masuk kepada Masjid Nabawi itu mulai dari zamannya Bani Umayyah. Jadi ketika saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, masjid itu dilebarkan. Tapi Umar bin Khattab tidak memasukkan kuburan Rasulullah kepada masjid. Ketika Khalifah Utsman menjadi khalifah, ketika saat itu masjid juga dilebarkan, tapi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tidak memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam masjid. Ketika saat Bani Umayyah memimpin, maka dia menjadikan satu kuburan Rasulullah dengan masjid. Ini kesalahan. Ya, ini satu kesalahan. Dan kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kuburan Nabi Muhammad ada di Masjid Nabawi, antum tidak boleh sholat kepada Nabi Muhammad. Sholatnya tetap kepada Allah. Dan kita tidak boleh minta-minta sama Nabi Muhammad. Boleh kita minta kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hidup. Kapan kita nanti minta? Nanti ketika Nabi Muhammad hidup lagi, kita minta bantuan. Apa bantuannya? Syafaat. Kita minta bantuan kepada manusia itu boleh ketika manusia itu mampu untuk membantu antum. Tapi ketika antum minta manusia atau orang yang mati yang dia tidak mampu, ini tidak boleh. Misalnya, Pak Kandi, tolong umur saya dipanjangkan. Lah kan lucu, Pak. Jadi kita minta sama orang yang hidup itu tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita minta pada sesuatu yang dia tidak mampu, itu yang kita tidak boleh. Maka pada intinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka ini harus dijaga. Dan juga ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW, kullu ardin masjid, semua bumi ini masjid, illa maqbara wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Tapi di kuburan itu juga ada pengecualian, yang dibolehkan hanya sholat jenazah. Nanti jangan sampai ada orang sholat jenazah, loh ini gimana? Katanya tidak boleh sholat di kuburan. Itu sholat jenazah, tidak apa-apa. Karena di sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Ya tetap lebih utama dengan menggunakan jalan kaki. Misalnya Jumatan yang lebih Jumatan misalnya Pak Kandi ke Masjid At-Taubah jalan kaki gitu kan. Hah? Ya tidak apa-apa kalau mampu. Di Arab Saudi, di Madinah itu para jamaah ya, di Madinah ya, ada orang tua jalan kaki. Antum tahu panasnya Arab Saudi, Pak? 42, 43, 45, 48, tidak ada apa-apanya, tapi jalan kaki sama tongkatnya. Ditanya nanti mau kemana? Ke masjid. Ya Jumat, hari Jumat, jalan. Tua itu masjid. Ya kita loh yang masih muda, malas sepeda motoran. Ada yang lain para jemaah? Iya, akan gini. 40 hari itu maksudnya yang tidak telat dari takbirnya imam. Maka dia akan dijauhkan dari sifat nifaq. Kenapa? Sama apa? Iya. Di musola kantor. Tapi dijadikan tempat musola. Oh ya sama seperti cerita saya tadi. Bisa masuk karena antum meniatkan itu untuk sholat jamaah. Bisa. Ya gimana kalau misalnya pabriknya antum di tengah hutan? Ayo.
Nggak ke masjid nanti antum. Bisa. Terus kemudian, Ustaz, ini kan musola. Saya tidak mau sholat tahiyatul musola. Karena yang ada dalilnya tahiyatul masjid. Ayo, sama aja itu. Sama aja. Kalau antum sudah menempatkan kantor itu satu ruangan sebagai masjid, maka itu hukumnya hukum masjid, meskipun tidak seperti hukum masjid yang ada. Karena itu kan dibuat untuk mempermudah antum saja. Terkadang maghrib, isya, subuh antum tidak sholat di situ, gitu. Tapi jangan khawatir, masjid itu memang banyak macamnya para jamaah. Ada yang ya Anda pernah melihat dalam satu kitab, masjid itu memang ada yang cuma maghrib, isya, subuh. Ada yang 5 waktu tidak pakai Jumatan. Ada yang 5 waktu dan Jumatan, maka disebut masjid jami'. Nah, ini orang Indonesia kalau disebut masjid jami' berarti masjid apa? Masjid agung. Padahal masjid jami' itu maksudnya apa? Masjid sholat Jumatan. Nah, ini Al-Miswati bukan masjid jami'. Jadi masjid jami' itu adalah masjid yang sholat Jumatan. Tapi makna ini berubah lagi di dalam bahasa Indonesia. Di dalam Indonesia, masjid di Indonesia itu ada 5, Pak, penyebutannya. Yang pertama masjid nasional. Ada masjid nasional. Mana? Istiqlal. Masjid provinsi, sebutannya Raya, Masjid Raya. Ini masjid apa? Al-Akbar. Itu masjid provinsi. Kemudian Masjid Agung, itu masjid yang ada di kabupaten. Kalau di Banyuwangi Masjid Baitur Rahman. Terus kemudian Masjid Besar. Masjid Besar itu kalau di daerah Muncar itu masuknya di Masjid At-Taqwa. At-Taqwa itu masjid besar itu kecamatan Muncar itu masjid besar itu. Kemudian yang terakhir Masjid Jami'. Nah, ini yang terakhir ini Masjid Jami' ini masjid yang ada di desa. Nah, ini pengertiannya berubah 100%. Karena di Indonesia membuat definisi sendiri. Jadi ada masjid nasional, ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid jami'. Paham ya? Paham ya? Baik. Ada yang lain? Ya, Ronton. Rumah kita itu kan di antara 2 masjid, jaraknya sama. Tapi yang satunya itu sholatnya itu cepat. Terus yang satunya itu cuma enaknya boleh. Ya, tapi yang cuma enaknya tadi itu depannya ada kuburan. Belum jelas ya anunya ya, wakafnya ya. Sudah jelas. Ya antum yang kecepat berusaha antum untuk jadi imam ya. Ya kalau antum tidak pernah ke masjid kan tidak jadi imam. Taib, boleh tidak nawarkan diri jadi imam? Namanya sudah imam. Loh bukan. Ini proses syariat dulu. Boleh tidak nawarkan diri jadi imam? Boleh. Ya sangat dibolehkan. Yang tidak boleh itu nawarkan diri jadi presiden. Jangan dipilih gitu loh. Nawarkan diri jadi imam. Antum nawarkan diri lah jadi imam. Saya mau jadi imam. Tapi kuburnya itu belakangan, Pak. Duluan masjidnya. Lah iya makanya kan itu nanti ke statusnya itu gimana. Antum nanti tanya-tanya akte surat tanah mau ngapain antum gitu nanti. Sudah antum tawarkan diri untuk menjadi imam, sudah itu solusi lah. Siap ya jadi imam ya. Itu namanya sudah imam berarti siap sudah. Ada yang lain? Ini ada hadiah 2. Taib, siapa yang bisa menyebutkan 4 keutamaan masjid tadi? Nggak ada yang angkat tangan. Yang pertama masjid, ayo siapa? Ayo dapat ini, milih dah. Yang Wadimor apa nih? Sangkar Mas. Ini kalau tidak salah Sangkar Mas ini bulan lalu meninggal anaknya. Masih ada kekerabatan sama saya. Ya, fadal. Gimana? Loh bukan. Keutamaan masjid-masjid itu loh, Pak. Masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini, paham? Iya.
Loh, itu definisi Indonesia. Enggak. Yang kita bahas di sini nih. Bisa? Taib. Betul, Mas Hadi. Lebih dekat. Taib, satu. Lebih ramai. Lebih ramai apanya ini? Pasar? Hah? Lebih ramai jamaahnya. Ya, wis. Dua. Terus paling awal didirikan. Paling awal didirikan. Paling jauh. Paling jauh. Taib, silakan pilih. Monggo. Ngelihat catatan enggak apa-apa. Keutamaannya yang nyatet berarti bisa jawab dia. Kalau enggak nyatet enggak bisa jawab. Fadhol dipilih. Antum bisa milih bagusnya dan juga bisa milih anunya apanya? Bisa mana sih? Ya enggak tahu saya, tapi kecil ini. Cukup sama antum. Ini masuk TV nggak? Ya masuk live streaming lah. Sarung aja deh. Enggak ada sarung. Ini kayaknya besaran. Nomor 7. Ini coba nomor berapa nih? Cukup. Cukup. Hah? Nomor 5 dah. Loh cukup apa enggak itu? Besaran. Oh kok bisa ya? Ini coba nih. Tapi pertanyaan kedua. Boleh baca catatan, enggak apa-apa. Karena itu keutamaannya yang mencatat. Saya kok agak lupa nih. Sebutkan dua keadaan orang yang tidak sholat di masjid. Ya, betul, Pak Kandi. Sakit dan ada udur. Dep. Yang kedua? Itu baru satu itu. Sebentar. Loh, sudah itu satu masih. Mas. Siapa yang mau nambahi? Loh, sudah masuk itu satu. Ya, Pak Sukir. Loh. Udzur syar'i, safar, apa lagi? Sakit itu satu itu. Dah. Nggak ada yang tahu. Pertama karena udzur, yang kedua ya ndak udzur. Apa? Nah iya makanya kan saya sebutkan dua kondisi orang yang tidak sholat di masjid. Pertama karena udzur, yang kedua tidak udzur, sudah. Lagi. Enggak, saya enggak bikin soal mumet-mumet saya. Siapakah nama sahabat yang buta yang minta izin kepada Rasulullahnya? Baik, betul. Antum pilih, Pak. Cukup. Cukup. Oh, ini coba. Ini, Pak. Pak Hadi, wah ini kok tidak dibawa Pak Hadi? Bawa sekali pulang ke rumah, bilang dapat hadiah. Oh iya wes, tinggal satu ya. Apal hadis sama ayat enggak? Oh ya, enggak. Taib. Orang munafik paling berat sholat apa? Angkat tangan dulu. Ah, Pak Sis dulu kelihatan. Subuh? Nah, wes, betul. Langsung diambil. Tinggal satu, enggak bisa milih ini. Sekalian dah. Kasih istrinya bilang hadiah. Nih, Pak. Pakai sanggup. Ada yang lain pertanyaan cukup ya? Pak Hadi. Anggapan
doa bersama setelah sholat itu semakin banyak yang ngaminkan bahwa doa semakin cepat dikabulkan. Intinya gini, doa bersama ini ya boleh saja, seperti misalnya Nabi Musa kepada Nabi Harun ketika berdoa itu diaminkan, maka mengaminkan itu sama dengan yang berdoa. Jadi ketika ada orang berdoa kan antum mengaminkan, itu kejadiannya sama seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Nanti insya Allah akan dibahas di sini. Nah, karena yang ditanyakan itu sahabat sholat, maka ini adalah perkara yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu karena ini ibadah harus mendatangkan dalil. Maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya setelah sahabat sholat tidak pernah doa bersama. Terus doanya apa? Ya masing-masing, karena orang itu punya kebutuhan masing-masing. Adapun doa bersama, mungkin kita berhusnudzon, berprasangka baik. Doa bersama ini biasanya ya, doa bersama ini maksudnya adalah ingin mengajarkan doa-doa itu kepada jamaah. Biasa jamaah itu anak-anaknya atau mungkin keluarganya. Ini husnudzon, berprasangka baik. Kemudian yang kedua, mungkin membiasakan satu hal yang baik, ya, membiasakan satu hal yang baik. Jadi berdoa sehabis sholat itu adalah satu kebiasaan yang baik. Pasti kan orang seperti itu kan, itu lumrah gitu ya, ingin mengajarkan, ingin satu hal yang baik. Tapi kalau sudah bentuk pengajarannya itu sudah selesai, ya jangan terus-terusan. Paham maksudnya ya? Kalau misalnya yang anak terus temen sudah paham, ya sudah diam saja. Maksudnya diam itu ya sudah hentikan, karena dia sudah mengajarkan doa kepada anaknya gitu loh. Tidak ada masalah itu. Tapi kalau itu menjadikan satu keyakinan dan itu harus, itu yang tidak boleh. Karena memang tidak ada keharusan di doa setelah sholat. Paham maksudnya? Kayak misalnya salah satu contoh, antum di SD, antum ngajar SD, habis sholat murid-murid antum aja doa, boleh enggak itu? Ya boleh, karena niatnya apa? Untuk mengajarkan. Misalnya wirid itu, dzikir, boleh saja dibaca bersama, boleh saja. Padahal dibaca bersama itu juga tidak ada dalilnya, tapi itu bentuk apa? Pengajaran kepada sang anak tersebut. Tapi kalau anak itu sudah bisa, ya sudah selesai. Itu para jemaah ya. Ada yang lain? Cukup? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.